Jadi dengan adanya pemberian-pemberian dari orang tertentu, gitu kan, itu bisa menyebabkan objektivitasnya menjadi bias. Intinya begini, gratifikasi itu seharusnya ditolak pada kesempatan pertama. Namun apabila tidak memungkinkan untuk menolak, maka itu wajib dilaporkan. Bahkan misalnya nih, atasan saya mantu misalnya ya, atasan saya mantu nih. Kalau kita kan biasa ngasih sesuatu ya. Di kami itu ada aturannya Mbak Elsa, gitu. Nggak boleh satu orang itu memberikan nilai itu lebih dari 300.000. Halo Tribuners, senang sekali bisa berjumpa di Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Kali ini bersama saya, Elsa Elningtyas. Gimana hari ini kabarnya Tribuners? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke Tribuners, pada Tribun Topik kali ini kita akan membahas gratifikasi dan juga whistleblowing system yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Kira-kira seperti apa dan detailnya itu biar lebih jelas nih itu seperti apa ya? Kita akan mengetahuinya lebih langsung pada Tribun Topik kali ini. Tapi sebelumnya, Elsa perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang telah hadir pada Tribun Topik kali ini, yaitu Analis HKIPK BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 6, Bapak Singgih Widiatmoko. Selamat siang, Pak Singgih. Selamat siang, Mbak Elsa. Kalau bisa saya dipanggil Mas aja. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Saya masih remaja sebenarnya. Masih remaja ya? Lagi lucu-lucunya ya? Oke, Mas Singgih ya. Agak canggung tapi ya udah lah ya. Oke, Mas Singgih, gimana hari ini kabarnya? Luar biasa Mbak Elsa, kabar hari ini luar biasa baik. Luar biasa. Sehat hari ini? Sehat Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat ya pastinya Masih. Ya. Oke, Mas Singgih dengan spiritnya yang masih dar-der-dor ini. Kita mau ngobrolin nih tentang gratifikasi dan whistleblowing system. Tapi kayaknya Mas Singgih belakangan ini lagi sibuk ya atau gimana nih? Boleh cerita dulu nggak nih? Iya, kalau kami tentunya ada kegiatan operasional yang tetap berjalan ya sehari-hari. Kalau di HKIPK itu kan ada kegiatan pelayanan hukum, kemudian ada kontrol internal, kemudian ada pencegahan kecurangan. Jadi kami masih berkutat di seputar itu aja setiap harinya. Oh, makanan sehari-hari ya. Oke, masih gini soalnya jam terbangnya kayak tinggi banget Tribuners. Susah buat menemui beliau ini. Oke, Mas Singgih. Kan ini di BPJS Kesehatan itu ada nggak sih intinya kayak prevensi atau mungkin antisipasinya untuk pencegahan gratifikasi itu seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan biar Tribuners tuh ada gambaran. Oke. Jadi BPJS Kesehatan itu sudah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan dan anti gratifikasi. Nah, gratifikasi sendiri kalau di BPJS Kesehatan itu untuk prevensinya, yang pertama itu kan tentunya dari sisi internal dulu. Dari sisi internal itu kita memperkenalkan nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai anti gratifikasi, kemudian dipupuk sehingga menjadi budaya gitu kan. Kemudian di saat diimplementasikan itu nggak hanya untuk internal saja, tapi juga kita coba untuk lingkungan eksternal. Gitu. Jadi kita coba supaya ekosistem ini seluruhnya bisa berjalan dengan akuntabel dan profesional gitu Mbak Elsa. Oke. Jadi dari BPJS Kesehatan sebenarnya sudah ada langkah-langkah tertentu. Sudah ada sistemnya. Sudah ada sistemnya ya, oke. Nah kalau untuk internalnya ini di BPJS Kesehatan itu apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini tentang gratifikasinya? Oke, jadi secara konkret nih ya, kalau di kami itu setiap tahun, jadi setiap tanggal 2 Januari, hari pertama kerja, di setiap tahun itu kita ada internalisasi gitu ya, jadi sosialisasi, diseminasi dari manajemen puncak di kantor pusat gitu ya, jadi dari direktur itu menyampaikan refreshment ulang gitu kan, supaya pegawai itu yang pertama aware dulu terhadap adanya gratifikasi potensi gitu ya di lingkungan kerja. Kemudian setelah itu ada pernyataan komitmen masing-masing pegawai gitu. Jadi kalau di kita itu pernyataan komitmen masing-masing pegawai itu bukan hanya di layer-layer tertentu, tapi di seluruh pegawai mulai dari tingkat pelaksana sampai top manajemen itu menyatakan komitmen bersama-sama di awal tahun. Kemudian tentunya kalau implementasi yang konkret itu BPJS Kesehatan itu menyampaikan laporan hasil kekayaan pejabat negara gitu ya, LHKPN itu secara disiplin gitu ya. BPJS Kesehatan itu salah satu lembaga
yang terdepan dalam mensubmit LHKPN seluruh pejabatnya gitu ya. Itu nanti bisa dicek di webnya KPK. Kami tergolong salah satu instansi yang mendapatkan award terhadap itu gitu. Itu untuk internalnya gitu Mbak Elsa. Wow. Keren-keren, salut. Ternyata tiap tanggal 2 Januari itu tanggal keramatnya ya. Tanggal keramat itu harus dikomitmenkan ulang gitu. Di refresh lagi gitu. Dan ternyata termasuk yang paling tertib LHKPN-nya laporan ke KPK-nya. Salut. Semoga ini juga tetap terus berlanjut ke depannya ya. Jadi kita tetap transparan gitu. Jadi gratifikasinya juga insya Allah nggak ada seperti itu ya. Oke, menarik sekali Mas Singgi. Oke, next ini mungkin bisa dijelaskan juga tentang kategori gratifikasi di BPJS Kesehatan itu apa aja nih gitu. Oke. Jadi kalau kita bicara gratifikasi itu kan sebetulnya dia luas ya. Luas itu pemberian dalam bentuk apapun itu gitu ya. Mulai dari uang, non uang, bisa berobat gratis kecuali yang JKN ya. Oke. Maksudnya berobat gratis itu fasilitas dikasih pengobatan gratis, kemudian diskon rabat yang diberikan kepada pejabat gitu kan. Tapi pada intinya semua pemberian itu adalah gratifikasi. Tapi yang gratifikasi ilegal atau gratifikasi yang dikategorikan sebagai suap itu adalah yang berkaitan dengan jabatan dan bertolak belakang atau menyimpangi tugas dan kewajiban dari pejabat itu sendiri gitu. Nah, yang wajib dikelola, yang wajib untuk dilaporkan dalam sistem manajemen anti suap dan gratifikasi itu yang gratifikasi ilegal atau yang dianggap sebagai suap, Mbak Elsa. Oke. Jadi udah ada klasifikasinya, udah ada kategorinya gitu ya. Jadi bisa disebutkan itu gratifikasi atau enggaknya udah ada ketok palunya nih gitu, udah ada batasannya ya gitu. Oke. Boleh tahu nggak sih kenapa BPJS Kesehatan itu sangat serius tentang batas-batas gratifikasi ini, Mas Singgi? Oke. Jadi gratifikasi itu Mbak Elsa kalau secara teori psikologi kriminal kali ya gitu ya, itu disebutkan bahwa dia itu menawan objektivitas seorang pejabat gitu. Jadi dengan adanya pemberian dari orang tertentu gitu kan, itu bisa menyebabkan objektivitasnya menjadi bias gitu, sehingga si pejabat ini bisa melakukan tindakan yang diharapkan oleh si pemberi ataupun bisa tidak melakukan tindakan yang diharapkan oleh si pemberi, ibaratnya gitu. Jadi misalnya paling tinggi resiko ya, ini saya ngomongin resiko terhadap gratifikasi itu tertinggi kalau di tempat kami karena sudah dipetakan, Mbak Elsa. Jadi misalnya di tempat kami itu potensi tertinggi itu adalah saat seleksi mitra fasilitas kesehatan. Gitu ya, kita sama-sama tahu bahwa seleksi fasilitas kesehatan itu untuk fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan itu akan mendapatkan manfaat yang cukup besar juga gitu ya, dari angka kunjungannya yang tinggi, kemudian cash flow-nya juga cukup baik gitu kan, sehingga fasilitas kesehatan itu ibaratnya fasilitas kesehatan ini berlomba-lomba untuk menjadi mitra kami gitu. Dan atas seleksi ini kemungkinan besar mereka ini bisa saja memberikan gratifikasi kepada petugas sehingga petugas bisa kabur nih dari yang seharusnya tidak lolos seleksi jadi lolos seleksi. Nah, yang seperti ini nih sudah dipetakan sehingga secara manajemen sistem itu dibuat supaya seleksi ini itu secara sistemik itu akan susah untuk dicurangi, gitu. Akan susah untuk dicurangi. Contohnya misalnya dalam seleksi tidak absolut kewenangan itu ada di BPJS Kesehatan, tapi harus juga melibatkan asosiasi dan dinas kesehatan misalnya gitu ya. Jadi itu salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan secara sistemik dan konkret untuk mencegah adanya praktek gratifikasi yang mengaburkan objektivitas dan subjektivitas bagi pejabat negara gitu.
Oke. Jadi udah ada beberapa tatanannya seperti itu ya, dan ini juga sudah dianggap serius oleh BPJS Kesehatan seperti itu. Iya. Sudah ada aturan mainnya lah intinya. Sudah ya. ada aturan mainnya. Oke, untuk menghindari gratifikasi itu sendiri, ini kan juga udah ada upaya-upaya tertentu. Tapi boleh tahu nggak nih, kalau sejauh ini misalnya sudah ada yang, misalnya amit-amitnya ada yang ketahuan, oh ternyata pelaku gratifikasi. Kira-kira tindakannya dari BPJS Kesehatan itu apa, Mas? Oke. Kalau dari secara internal sendiri gitu Mbak Elsa, itu sebetulnya pegawai yang menerima ataupun memberi gratifikasi itu ancamannya cukup berat gitu ya. Dari sisi penindakan disiplin itu tergolong berat sehingga bisa hingga pemutusan hubungan kerja maupun demosi gitu. Dari pejabat distafkan ataupun nanti dilakukan mutasi yang cukup jauh gitu hitungannya secara jarak tempuh maupun jarak waktu tempuh. Tapi pada intinya kalau di kami sejauh ini belum ada pejabat yang ibaratnya yang terkena kasus gratifikasi gitu Mbak Elsa. Intinya begini, gratifikasi itu seharusnya ditolak pada kesempatan pertama. Namun apabila tidak memungkinkan untuk menolak, maka itu wajib dilaporkan. Nah, di organisasi kami di BPJS Kesehatan belum ada pejabat, dan jangan sampai ada gitu ya. Jangan sampai ada pejabat yang tertangkap gratifikasi gitu ya. Kita sama-sama tahu bahwa KPK itu beberapa tahun belakangan itu menangkap beberapa pejabat yang kasusnya itu gratifikasi. Tapi nggak pernah nih BPJS Kesehatan gitu ya. Nah, kalau di BPJS Kesehatan yang ada bukan sanksinya karena di kami itu belum ditemukan atau tidak ada, tapi di kami itu justru reward gitu. Reward bagi pegawai yang sudah sudah menolak ataupun saat tidak bisa menolak sudah melaporkan. Gitu. Jadi kalau di kami itu rewardnya malah anti gratifikasi itu karena yang bersangkutan gede-gedean melaporkan justru gitu Mbak Elsa, dari manajemen memberi apresiasi. Oh, menarik juga ya. Ya karena memang sejauh ini tidak ada pejabat dari BPJS Kesehatan yang ditangkap oleh KPK karena kasus gratifikasi seperti itu ya. Dan ini mungkin buat pembelajaran untuk instansi lainnya mungkin bisa jadi seperti itu ya. Boleh di-share tips atau mungkin triknya nggak sih dari BPJS Kesehatan itu, apa aja upayanya biar mungkin bisa dicontoh sama instansi lain biar tidak terlibat dalam gratifikasi. Oke, ini yang menarik ya. Jadi sebetulnya BPJS Kesehatan itu sejak 2014 sampai dengan saat ini itu selalu melakukan perbaikan gitu ya. Salah satu hal paling konkret yang harus dilakukan oleh sebuah instansi itu adalah yang pertama tadi dia harus memetakan bisnis proses mana yang rawan terhadap gratifikasi gitu ya. Dan di mana apabila sudah terpetakan, maka di situ harus dilakukan perbaikan sehingga menurunkan kemungkinan adanya praktek gratifikasi. Contoh paling sederhananya layanan administrasi di kantor BPJS Kesehatan misalnya ya. Intinya begini, kita hidup di negara yang berada di Asia Tenggara gitu ya, di mana budayanya itu kan mengapresiasi. Saya merasa terbantu, saya kasih sesuatu gitu kan. Nah, di kami itu harus dihilangkan gitu Mbak Elsa. Cara menghilangkannya bagaimana? Yang pertama, layanan itu dipermudah dulu. Gitu. Layanan dipermudah dulu sehingga masyarakat itu dalam mengakses layanan itu tidak merasa bahwa tidak ada kepastian. Gitu. Masyarakat dalam mengakses layanan itu merasa bahwa ya memang seharusnya seperti ini layanan itu gitu. Jadi ibaratnya kita harus mencontoh layanan-layanan yang dikelola oleh swasta maupun BUMN gitu ya. Kalau di loket gitu ya, kita di bank misalnya gitu ya, di sebuah bank kita ada keperluan untuk ada keluhan kita ataupun ada keperluan kita di sana. Apabila layanannya selesai, apakah kita sebagai nasabah merasa perlu untuk memberikan petugas? Gitu kan? Kan kita nggak merasa perlu. Betul. Nah, hal itu yang harus diterapkan oleh sebuah instansi dan di BPJS Kesehatan sudah menerapkan seperti itu. Gitu. Jadi untuk layanan-layanan yang sifatnya diterima oleh masyarakat banyak itu harus dipermudah. Yang pasti masyarakat itu butuh kepastian. Gitu. Syaratnya pasti, waktu tunggunya pasti. Jenis layanannya pasti gitu ya. Seandainya itu pasti, maka masyarakat merasa bahwa
layanan sudah sepatutnya seperti ini sehingga saya tidak perlu memberikan sesuatu. Kemudian tentunya kalau secara manajemen ya itu pemberian contoh itu memang harus dilakukan oleh top manajemen, gitu ya. Komitmen itu bukan dari bawah tapi dari atas, kan gitu ya. Makanya di kami itu untuk membudayakan itu memang susah, Mbak Elsa, gitu kan. Itu kan transformasi yang berjalan bertahun-tahun gitu ya. Tapi di kami ibaratnya nih ya, di kami itu oleh-oleh itu adalah hal yang tabu. Oh, oke. Even gitu ya, sampai segitunya. Jadi misalnya pemberian oleh-oleh dari bawahan kepada atasan itu sangat tabu, gitu. Karena itu bisa mengaburkan objektivitas atasan kan, gitu. Betul. Nah, jadi di kami itu bahkan secara manajemen antar pegawai pun sudah harus diterapkan budaya seperti itu supaya kita benar-benar bisa menangkal gratifikasi yang cukup umum lah berlaku di layanan publik saat ini gitu ya. Dan kami cukup aware terhadap hal itu sehingga manajemen itu sungguh-sungguh dalam menerapkan budaya-budaya anti gratifikasi tadi. Bahkan misalnya nih atasan saya mantu misalnya ya, atasan saya mantu nih. Kalau kita kan biasa ngasih sesuatu ya. Di kami itu ada aturannya, Mbak Elsa, gitu. Nggak boleh satu orang itu memberikan nilai itu lebih dari 300.000. Gitu. Okay. Karena nanti kalau misalnya saya punya atasan, saya kasih amplop 1 juta, sedangkan teman saya satu layer ngasih 500.000, tentunya nanti atasan saya kan bisa lebih baik ke saya dibandingkan dengan teman saya kan gitu. Baik. Nah itu jadi di kami itu ada aturannya dan itu memang benar-benar harus diterapkan dengan baik supaya budayanya itu bisa mengakar sampai seharian gitu. Menarik. Jadi secara internalnya ada itu buat pencegahannya, tapi juga buat memfasilitasi dalam layanan kesehatannya juga ternyata juga diterapkan seperti itu ya tadi yang disebut nggak boleh memberi tips atau mungkin hal-hal kecil seperti itu ya intinya ya. Jadi yang melakukan bare minimum ya memang seperti itu standarnya seperti itu ya. Jadi ya mau nggak mau memang layanannya seperti itu ya tidak ada rewarding normal aja ya. Oke, itu sih yang kayaknya budaya sungkan di Indonesia jadi kayaknya masih agak susah, jadi itu diterapkan pun juga masih agak bingung ya. Oke, sama itu menarik juga ternyata nggak ada masalah oleh-oleh atau mungkin memberi uang lebih gitu ketika mantu gitu, itu budaya nggak ada justru ya di BPJS Kesehatan gitu ya. Oke, buat mengurangi like dislike ternyata ya. Oke, Mas Singgi keren banget programnya. Oke, ini juga jadi menarik kalau misalnya ini amit-amitnya ada pelanggaran atau mungkin ada gratifikasi yang mungkin terdeteksi seperti itu. Kira-kira ada namanya program kalau nggak salah namanya whistleblowing system ya kalau di BPJS Kesehatan. Mungkin boleh dijelaskan Mas Singgi. Oke. Jadi whistleblowing system itu memang salah satu wujud komitmen dari manajemen untuk memberdayakan masyarakat gitu ya. Jadi kita tahu bahwa setiap masyarakat itu adalah informan bagi kita untuk melakukan evaluasi kan gitu ya, Mbak Elsa gitu. Nah, dengan dengan mengikutkan masyarakat dalam upaya pengawasan dan evaluasi ini, itu kan harapannya masyarakat ini bisa membantu manajemen untuk memerangi pelanggaran-pelanggaran etika, pelanggaran disiplin maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya gitu kan melalui whistleblowing system gitu ya. Nah, pada intinya whistleblowing system ini kan sifatnya terbuka. Jadi semua orang bisa mengakses gitu kan, dan whistleblowing system ini memiliki salah satu prinsip yang cukup unik yaitu anonim. Gitu ya. Jadi semua orang bisa melaporkan melalui WBS termasuk praktek gratifikasi. Bahkan kalau misalnya ada pemerasan gitu ya, itu bisa dilaporkan melalui WBS. Nah, WBS sendiri, dan WBS sendiri itu dibuka oleh BPJS secara luas gitu kan kepada masyarakat untuk bisa mengevaluasi bersama organisasi ini gitu. Jadi sudah ada di BPJS Kesehatan
pengelolaan WBS ini, Mbak Elsa. Oke, jadi pelaporan hal-hal yang menyimpang terutama terkait BPJS Kesehatan itu ternyata ada ya gitu. Ada. Oke, misalnya ada pelapor nih gitu. Tapi kira-kira pelapor ini selain tadi anonim itu juga diberikan jaminan kalau dia ini dilindungi atau enggak? Si cepu nih kira-kira bisa selamat enggak ini? Si cepu ya? Iya. Jadi tenang aja buat kalian yang cepu gitu. Jadi si cepu ini bisa melaporkan secara anonim sebetulnya ya. Jadi sebagai pelapor anonim itu tidak hanya subjek pelaporannya yang dianonimkan, tapi termasuk konten laporannya sendiri juga dirahasiakan. Oh, oke. Gitu ya. Jadi WBS ini dikelola oleh kantor pusat gitu ya, dikelola oleh manajemen, oleh orang-orang yang profesional dan minim benturan kepentingan gitu ya. Bahkan kalaupun misalnya yang dilaporkan adalah pejabat tinggi setingkat direksi pun nanti ada pengelolaannya sendiri. Gitu supaya jangan sampai karena ini top manajemen jadi nggak ada tindak lanjutnya gitu ya, nggak kayak gitu. Jadi kalau di WBS itu even orang itu mau melaporkan sebagai anonim pun dia bisa memantau tindak lanjut laporannya karena dikasih nomor laporan yang bisa dipantau setiap saat. Oh, oke. Jadi perkembangannya kayak apa tuh tetap bakal bisa dipantau terus oleh si cepu ini gitu ya. Iya. Nggak tiba-tiba mandek di tengah jalan gitu lah ya intinya. Oke, menarik juga nih. Tapi apakah ada jaminan juga kalau tim yang intinya mengulik atau mungkin menginvestigasi kasus gratifikasi ataupun apapun itu di dalam BPJS Kesehatan merupakan tim yang independen? Iya. Jadi tim pengelola WBS ini itu kan tadi kami sampaikan dikelola oleh kantor pusat gitu ya. Dan ini terdiri dari beberapa unsur kedeputian gitu kan. Otomatis setiap unsur kedeputian ini kan punya kepentingan masing-masing gitu ya. Punya kepentingan masing-masing dan akan sangat susah ibaratnya kalau misalnya mau ibarat membungkam sebuah kasus gitu kan. Jadi hampir tidak mungkin. Nah, tim pengelola WBS ini sendiri juga orang-orangnya profesional gitu kan. Selama ini sangat rahasia Mbak Elsa, bahkan kami di kedeputian wilayah pun nggak tahu datanya, kami nggak tahu gitu ya mana aja yang sudah dikelola oleh WBS, tapi biasanya even sampai tindakan pun sampai diinvestigasi dan sampai pengambilan keterangan dari pelaku pun itu sangat rahasia gitu Mbak Elsa, supaya menjaga keamanan dari pelapor itu tadi sendiri juga. Itu dia, kerahasiaan dan keamanan si pelapor ini alias si cepu itu kan juga penting ya soalnya. Mungkin ada beberapa yang takut lapor karena takut, aduh nanti si cepu akan dicepuin lagi nih. Gitu. Iya, benar. Takutnya kayak gitu. Oke, menarik banget ini Mas Singgi. Tapi kayaknya kita udah di ujung acara ini, Tribun Topik gitu. Mungkin Mas Singgi ada pesan tertentu untuk mungkin peserta BPJS Kesehatan atau mungkin untuk internal BPJS Kesehatan sendiri? Oke. Yang pertama kepada masyarakat aja ya, kalau internal nanti kan saya ngisi sendiri. Oke, siap. Untuk masyarakat itu pada intinya kami sudah berupaya untuk memberikan layanan secara transparan gitu kan, secara baik gitu. Bila pun masyarakat merasa puas gitu ya, sisihkan uang Anda gitu, nggak perlu ngasih-ngasih pegawai gitu kan ya, nggak perlu ngasih-ngasih pegawai karena memang itu kewajiban dan tugas dari pegawai BPJS Kesehatan gitu ya. Kalaupun memang ada terutama untuk fasilitas kesehatan misalnya ya saat seleksi dan credentialing gitu kan, untuk meloloskan Anda menjadi fasilitas kesehatan mitra itu yang dibutuhkan adalah persyaratan yang lengkap saja gitu. Jadi tidak perlu memberikan hal-hal yang tidak diperlukan gitu kan. Karena toh hasil seleksi itu juga ditentukan bersama-sama. Selain itu juga BPJS Kesehatan secara rutin dilakukan audit gitu kan. Baik oleh pengawasan internal, baik oleh pengawasan eksternal dari BPK, BPKP, OJK, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akuntabilitas dan profesionalisme JKN, pengelolaan JKN oleh BPJS Kesehatan kami rasa bisa dipercaya gitu Mbak, bisa dipercaya dan reliable gitu ya. Sehingga semoga pengelolaan yang baik ini bisa bermanfaat buat masyarakat gitu ya. Sehingga masyarakat percaya bahwa pemerintah itu hadir memberikan layanan JKN yang memiliki mutu yang baik gitu. Luar biasa.
Oke, ini jadi insightful banget ya Tribuners. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing tentang BPJS Kesehatan karena ya apa-apa sudah disediakan seperti itulah ya. Tinggal kitanya percaya atau enggak dan gimana kita bisa berkolaborasi sama BPJS Kesehatan. Toh buat kesehatan kita sendiri juga ya, Mas Singgi ya. Baik Mas Singgi, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga segala program dan juga usaha yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam menjaga atau mungkin menyehatkan warga Indonesia terus berjalan dengan baik seperti itu. Amin. Amin. Makasih banyak Mas Singgi atas sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Baik Tribuner, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elnintias atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.